Bab 361. Apalagi saat melihat sisi remeh adikku, napasku jadi cepat, dan aku hampir orgasme. Sungguh mengasyikkan. Jue Tian merentangkan tangannya, sebenarnya, aku tidak peduli kamu mengintip. Guan Li terkejut. Yang aku pedulikan adalah kau masuk ke rumahku tanpa izinku dan bahkan tidak mengganti sepatumu. Mata Jue Tian memancarkan aura dingin yang muram, dan pupil matanya berubah seperti kucing. Kucing suka kebersihan. Ketiga pria itu terkejut melihat pemandangan di depan mereka dan mundur selangkah. Tiba-tiba merasa ada yang mencengkeram kaki mereka. Melihat ke bawah, ada banyak tangan hantu di lantai seolah-olah mencoba melepaskan diri dari belenggu, tetapi tangan hantu ini mencengkeram kaki ketiga orang itu dan menyeretnya ke bawah. Tubuh Guan Li seakan tenggelam ke dalam rawa, perlahan-lahan tenggelam. Sekeras apapun ketiga pria itu berjuang, sia-sia. Kakak ipar, mari kita bicarakan baik-baik. Guan Li tidak banyak berpikir, dan buru-buru memohon belas kasihan, informasi pria ini salah. Baiklah, aku mendengarkan. Guan Li, TMD-ku tidak memintamu untuk mendengarkanku, melainkan untuk melepaskanku. TMD adalah hinaan khas Tiongkok, tamade, yang secara harfiah berarti, milik ibunya. Kakak ipar, lepaskan aku tidak akan mengintip lain kali. Guan Li ketakutan, kakinya sudah terbenam, dan tangan hantu menjijikkan itu menyentuh dagunya. Aku bisa merasakannya. Seseorang merobek celananya, bahkan kakinya robek. Bahkan, Guan Li menjerit kesakitan, begitu pula kedua pria di belakangnya. Guan Yanxin di tempat tidur mengerucutkan bibirnya, membalikkan badan, dan memeluk Dongfang Yuer di sampingnya, pemandangan itu terlalu melelahkan. Guan Li menahan rasa sakit dan berteriak, aku saudara Yanxin. Dia akan membencimu seumur hidupnya jika kau membunuhku. Dia tidak akan tahu. Guan Li, berbicara dengan pria ini tidak ada gunanya. Yanxin, selamatkan adikmu dari iblis ini. Teriak Guan Li ke arah Guan Yanxin yang sedang berbaring di tempat tidur. Jue Tian duduk di tepi tempat tidur dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu baru saja melihatnya, mereka terlalu lelah. Anda, jangan khawatir, aku akan memperlakukan adikmu dengan baik. Guan Li menatap Jue Tian, tertegun. Yakin mau ngomong kayak gitu di saat kayak gini? Nggak pantas. Iya. Terkutuklah kau, aku. Kepala ketiga orang itu berangsur-angsur menghilang, dan lantai kembali normal. Ham, Profesor Jue, berisik sekali, siapa yang memanggil? Teriak Guan Yanxin. Orang yang tidak penting. Karena kamu sudah bangun, ayo kita mulai. Ah, jangan. Jue Tian marah lagi, dan Guan Yanxin kehilangan kekuatan untuk menggerakkan jari-jarinya. Dongfang Yuer di sisi lain jauh lebih pintar, bahkan jika dia bangun, dia berpura-pura pusing. Tapi siapa Jue Tian? Menurutmu, pura-pura pusing itu tidak apa-apa. Tiba-tiba terdengar suara Dongfang Yuer memohon belas kasihan. Apakah ini terhitung keluar dari mulut serigala dan memasuki sarang harimau? Tentu saja, yang pertama menolak, yang kedua sukarela. Jue Tian tidak menikmati prosesnya, melainkan momen yang kelam dan menyegarkan. Harus diakui, 7 dosa mematikan ini punya selera masing-masing. Sebenarnya rasa Ye Zizi juga agak berat, tetapi dia tidak menunjukkannya. Malam harinya, Jue Tian berencana mengunjungi Guan Tong dan membuktikan alibinya. Guan Li ini masih berguna. Meskipun kedua nyonya itu baik, bukan berarti mereka bodoh. Guan Yanxin mengemudikan Ferrari, sementara Jue Tian duduk di kopilot, menggendong Dongfang Yuer yang lemah dan kurus. Dongfang Yuer mengenakan gaun, dan roknya mencapai pinggangnya saat ini sementara dia mengeluarkan erangan genit yang rendah. Guan Yanxin, yang sedang mengemudi, sesekali menggoda Dongfang Yuer dan merasa Dongfang Yuer sudah puas dengan kehidupan seperti ini. Seru sekali. Kehidupan macam apa yang dia jalani sebelumnya. Membayangkannya saja sungguh membosankan. Keluarga Guan adalah rumah kuno yang terletak di pegunungan di pinggiran kota Zijin. Saat itu, lampu di dalam sangat terang, dan tampak ada sesuatu yang dipegang, terlihat sangat hidup. Guan Yanxin memarkir mobilnya, keluar dari mobil, dan menunggu sebentar, lalu bergumam, hari ini sebenarnya adalah makan malam keluarga di akhir bulan. Apakah keluarga masih mengadakan pesta makan malam? Jue Tian mendukung Dongfang Yuer yang sedang tidak stabil dan bertanya dengan rasa ingin tahu.
Guan Yanxin mengangguk, aturan ini sudah diwariskan turun-temurun. Mungkin mereka berharap keluarga ini akan lebih sering berinteraksi dan tidak lagi bersikap asing. Namun, alam tanpa kekosongan mungkin tidak menyangka bahwa pertemuan semacam itu gagal mencapai hasil dan malah menimbulkan masalah-masalah menjijikkan lainnya. Guan Yanxin menambahkan kalimat lain. Sudut mulut Jue Tian berkedut. Informasi lebih lanjut datang. Beberapa hal tidak dapat ditanyakan, jadi Anda harus membicarakannya sendiri. Benda menjijikkan apa? Jue Tian menarik Guan Yanxin ke sisinya dan membelai tubuh mungil itu dengan telapak tangannya. Ia pasti sudah meraihnya jika Guan Yanxin tidak mengenakan rok panjang. Dibelai lembut oleh Jue Tian, Guan Yanxin tiba-tiba merasa tak berdaya. Untungnya, hanya ada sedikit orang di area parkir, tetapi itu sangat mengasyikkan. Terlalu banyak untuk dihitung, aku biasanya tidak menghadiri pertemuan seperti itu. Guan Yanxin hanya merasa senang saat bersama Jue Tian. Bukan berarti dia gadis yang centil, dia memang agak konservatif, tetapi tidak bisa menahan diri ketika melihat Jue Tian menindas Dongfang Yuer. Karena sebagai seorang wanita, Guan Yanxin tampaknya benar-benar ingin menindasnya. Mendengarnya memohon belas kasihan sungguh menyegarkan. Karena itu, Jue Tian telah menemukan dua harta karun. Jika Lai Gu bertemu mereka, dia pasti akan iri dengan perselingkuhan Jue Tian. Ketika dia berhasil, dia bisa mendapatkan dua wanita unik, sungguh beruntung. Terutama Dongfang Yuer, semua orang, termasuk Ye Hua, iri pada Jue Tian karena memiliki wanita yang kelemahannya terpancar dari tulangnya. Dongfang Yuer memberi kesan bahwa, ayo semuanya, ada cewek lembut di sini, ayo ganggu dia. Menindas Dongfang Yuer sungguh keren, terutama saat dia mendengar suara rendah Yuer, memohon belas kasihan, bahkan Jue Tian pun merasa segar. Kau tahu, Jue Tian tidak pernah bersenang-senang. Jue Tian tidak memiliki perubahan suasana hati sebelumnya, tetapi sekarang dia merasa menyegarkan untuk menindas Dongfang Yuer, yang lebih menarik daripada membunuh orang. Profesor Jue, kenapa kamu selalu menindas Yuer? Guan Yanxin berjalan ke samping dan mendukung Dongfang Yuer. Hal ini membuat Dongfang Yuer sangat bersyukur, dia kelelahan, dan seluruh tubuhnya terasa melayang. Guan Yanxin menambahkan kalimat lain, bahkan jika kamu ingin menindas, hubungi aku. Timur Yuer. Setelah berbicara, dia mencium Dongfang Yuer yang lembut dan lemah itu lama-lama. Jue Tian tidak keberatan dan berkata dengan ringan, baiklah, ayo pergi dulu, dan bermain lagi malam ini. Main lagi. Hal ini membuat mata Guan Yanxin berbinar, dan Dongfang Yuer merasa bahwa dia akan diganggu lagi, sungguh menyedihkan. Bab 362. Merindukan, merindukan, merindukan. Para penjaga di pintu berteriak dengan hormat, tetapi mereka pikir itu agak aneh. Mengapa wanita muda itu menggendong seorang gadis cantik berwajah merah dan tampak lemah di lengannya? Dan melihat penampilannya, dia tampak sangat jahat. Lelaki di sebelahnya tampak saleh dan bermartabat. Guan Yanxin mendukung Dongfang Yuer, mengangguk ke arah penjaga, lalu berjalan masuk. Jangan anggap remeh Dongfang Yuer. Tentu saja, putri dari keluarga bangsawan itu punya kekuatan, tapi Dongfang Yuer tidak, jadi dia hanya bisa pasrah pada Dongfang Yuer. Sayang sekali, Jue Tian tidak ingin mengurus urusan pribadi mereka, jadi dia melihat sekeliling dan menyiapkan rencana. Saya punya ide bagus. Dongfang Yuer adalah keluarga Dongfang. Jika dia bisa mendapatkan benda suci, dia pasti bisa mencalonkan diri. Namun, saya juga akan dicurigai oleh dua nyonya. Saya masih harus membahas masalah ini dengan Yang Mulia. Yanxin, jangan ganggu Yuer, kata Jue Tian dengan nada tak berdaya. Dia melihat Guan Yanxin menekan Dongfang Yuer ke dinding, menikmati bibir ceri Dongfang Yuer, dan sepasang tangan ramping menyentuhnya dengan sembrono. Kasihan Dongfang Yuer, dia hanya bisa menikmati semua ini, merasa jiwanya telah tersesat. Mendengar perkataan Jue Tian, Guan Yanxin berhenti bersikap sembrono, tetapi melihat penampilan Dongfang Yuer yang lembut dan menyedihkan, dia ingin menggertaknya lagi. Jue Tian melindungi Dongfang Yuer dalam pelukannya, oke, jangan menggertak Yuer. Yuer, Profesor Jue menyelamatkanmu, kata Guan Yanxin sambil tersenyum, yang terakhir membenamkan kepalanya dalam-dalam di pelukan Jue Tian. Ini bukan sarang harimau biasa, aku khawatir tubuhku akan dicabik-cabik oleh mereka. Memegang Dongfang Yuer,
Jue Tian bertanya dengan lantang, Yuer, apakah kamu bahagia? Wajah Dongfang Yuer tak kuasa menahan rona merah, dan dia tak kuasa menahan pikiran tentang kejadian 2 hari terakhir. Tapi apakah aku bahagia? Hanya saja sepertinya ada sedikit kekhawatiran. Profesor Jue, bolehkah aku mengajukan permintaan? Tanya Dongfang Yuer lemah, hanya karena nada bicaranya itu, dia hanya ingin menindasnya. Jue Tian mengangguk, bicaralah. Dongfang Yuer berbisik, aku lemah, bisakah aku menghentikan Profesor Jue? Menurut pengalaman Lai Gu, wanita yang mengatakan ini tidak puas. Wanita yang puas tidak sabar menunggu Anda seperti ini setiap hari. Tidak, Jue Tian merasa Dongfang Yuer tidak puas dengannya, dan ini berkaitan dengan tingkat keberhasilan misinya. Ia tidak boleh ceroboh, dan sepertinya ia perlu memberikan perhatian khusus padanya. Dongfang Yuer putus asa, namun ekspresi putus asa ini membuat Jue Tian merasa ingin menindas, wanita ini dicurigai melakukan penindas. Yuer, aku akan membantumu menyelesaikan masalah keluarga dan menjadikanmu kepala keluarga bangsawan. Itulah yang direncanakan Jue Tian. Namun, ini bukanlah kehidupan yang diinginkan Dongfang Yuer, Profesor Jue, terima kasih atas apa yang telah Anda lakukan untuk saya, tetapi saya tidak ingin menjadi kepala keluarga. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Jue Tian. Mari kita jalani hidup yang stabil. Keinginan Dongfang Yuer sangat umum, yaitu belajar dengan giat, mencari pekerjaan tetap, menemukan pria yang disukai, dan menjalani hidup sederhana. Namun dia dijual oleh ibunya, tetapi saat dia bertemu Jue Tian, dia ditakdirkan untuk tidak menjadi normal dalam kehidupan ini. Jue Tian berkata dengan ringan, Yuer, kamu akan menjalani kehidupan seperti itu. Dongfang Yuer terkejut, dan hatinya dipenuhi rasa manis. Sebenarnya dia rela diganggu oleh Jue Tian seperti ini, karena dialah yang berjasa padanya dan orang kedua yang memperlakukannya dengan baik. Jue Tian bisa mendapat nilai sempurna untuk kisah cinta yang sulit ini. Jika Ye Hua punya kemampuan seperti itu, King Ya dan Baizi pasti sudah menjadi kelinci yang penurut. Sayang sekali Ye Hua ingin menyelamatkan mukanya. Dalam kata-kata Ye Hua, dewa ini tidak akan mengucapkan kata-kata cinta yang menjijikkan itu. King Ya dan Baizi tidak akan sanggup menahan amarah Ye Hua kalau bukan karena rasa cinta mereka yang begitu dalam kepada Ye Hua. Tak lama kemudian mereka bertiga pun sampai di luar gedung perjamuan, demikian diberitahukan para pengawal. Setelah diberi izin, mereka bertiga pun berjalan menuju gedung perjamuan. Seluruh ruang perjamuan didekorasi dengan sangat megah. Semua peralatan di atas meja adalah peralatan spiritual, bahkan karpet merah di lantai. Dapat disimpulkan bahwa lelang hari itu menjual barang-barang yang tidak diinginkan keluarga Ye. Namun, bagi orang biasa, barang-barang itu bisa dianggap sebagai harta keluarga. Guan Tong duduk di kursi utama, lagi pula, keluarga Guan mengadakan perjamuan bulan ini. Ye Xiao, Jiang Yuanzu, Chu He, dan seorang wanita paruh baya yang aneh. Penampilan wanita ini aneh karena wajahnya tidak simetris. Jika wajah seperti itu muncul di malam hari, pasti akan membuat orang ketakutan setengah mati. Dia adalah kepala keluarga Duan. Namanya Duan Ho. Karena tidak bisa hamil, dia tidak punya anak. Tentu saja, ini karena pernah disakiti oleh orang lain, jadi setelah mengganti namanya menjadi Duan Ho, temperamennya juga berubah, dan dia suka menyiksa pria, terutama yang tampan. Tampaknya wanita ini punya cerita tersendiri. Dan saat Duan Ho ini melihat Jue Tian, matanya menunjukkan pandangan yang menarik. Ayah! Teriak Guan Yanxin pelan, tanpa kehilangan muka sedikit pun. Jue Tian adalah surganya, pria yang membuatnya mencapai surga. Jue Tian sangat arogan, dia hanya mengangguk pada Guan Tong dan masih memeluk wanita lain. Keluarga Jiang mengetahui cerita di dalamnya, 3 keluarga lainnya baru mendengar tentang apa yang terjadi tadi malam. Chu He berkata sambil tersenyum lebar, selamat kepada Patriark Guan, yang telah memenangkan menantu laki-laki yang tampan ini. Jelas ada makna yang merendahkan dalam kata-kata ini, menantu yang tampan. Bukankah itu berarti dia berwajah putih kecil? Arti harfiah dari wajah putih kecil, pria tampan, muda, lembut, agak feminin, metroseksual. Bukankah dia dari keluarga Bai? Tanya Jiang Yuanzu penasaran.
Guan Yanxin menambahkan sambil tersenyum, saudari Yuer melepaskan diri dari kendali keluarga Bai, mendapatkan kembali kebebasannya. Bagi keluarga bangsawan, ini bukan apa-apa, ini hanya selir. Guan Tong tampak marah, wajah gemuknya gemetar, dan dagunya yang berlipat tampak menjijikkan. Di belakang Chu He, tentu saja ada Chu Bo, seorang pria yang tidak dapat menemukan kakak laki-lakinya, dan ia sedang menatap Dongfang Yuer. Di pelelangan hari itu, gadis ini juga ada di sana. Melihat penampilannya yang gemetar, ia benar-benar ingin menindasnya. Bukan hanya Chu Bo yang berpikir seperti itu, tapi semua orang di sini juga berpikir seperti itu. Penampilannya yang lembut memang bisa membuat orang merasa kasihan, tapi ini untuk orang biasa, bagi mereka, ada juga keinginan untuk menindas. Dalam menghadapi perundungan, gadis seperti itu pasti sangat bersemangat saat diganggu dan dilecehkan. Benar sekali, bahkan Jue Tian merasakan hal ini, terutama permohonan Dongfang Yuer yang bernada rendah untuk meminta belas kasihan, ekspresi tak berdaya, dan ekspresi menggigit bibirnya, pemandangan itu sangat menyegarkan. Guan Tong mengira putranya telah berhasil, tetapi Jue Tian masih hidup, dan dia bahkan datang ke sini. Kalau saja tidak ada banyak orang di sekitar, dia pasti langsung membunuhnya. Guan Yanxin dan Jue Tian duduk di kursi belakang, dikelilingi oleh anak-anak keluarga Guan, mereka semua berbicara tentang Guan Yanxin, menertawakan Guan Yanxin, mengatakan bahwa kepala keluarga tidak akan lagi menyayanginya. Bab 363. Karena kepala keluarga tidak mengizinkan putrinya duduk di belakangnya, itu sudah cukup bukti. Guan Yanxin tidak keberatan, hidup seperti ini membosankan. Hidup bersama Jue Tian penuh dengan kegembiraan dan godaan. Aku lebih suka Jue Tian menaklukkan diriku sendiri, itu sangat jantan. Duduk di barisan belakang, Jue Tian dan Guan Yanxin tidak terus menindas Dongfang Yuer, lagi pula, ada banyak orang. Guan Yanxin menunjukkan kekhawatirannya. Mengetahui bahwa Dongfang Yuer sangat rapuh, ia mungkin bahkan tidak punya cukup tenaga untuk mengangkat tangannya sekarang. Ia mengupas buah itu dan memberikannya kepada Dongfang Yuer untuk memulihkan tenaganya agar ia bisa kembali malam ini untuk terus mengganggunya. Dongfang Yuer sangat bersyukur. Dia diganggu oleh Jue Tian 4 atau 5 kali hari ini dan dia kehilangan energinya. Hei, apa yang diam-diam dibicarakan kakakku? Guan Yanxin melihat kakaknya Guan Li berjalan mendekati ayahnya dan berbisik, membuat wajah ayahnya menjadi gelap. Jue Tian diam-diam menyesap tehnya, alibi ini seharusnya baik-baik saja. Selanjutnya, kita akan melihat reaksi keluarga Bai. Apakah sesuatu akan terjadi malam ini tergantung pada seberapa besar Bai Cixin mencintai kakaknya. Saat ini, pemakaman sedang diadakan di kastil keluarga Bai, dan setiap pemilik keluarga menyampaikan belasungkawa yang tulus. Di antara mereka ada seorang pemuda yang sedang melihat-lihat. Ini Dou Fuxi, yang sudah lama tidak muncul. Jue Tian membutuhkan wajah asing untuk menyampaikan beberapa patah kata ke keluarga Bai hari ini, tetapi di dalam tim, kedua nyonya sepertinya belum melihat Dou Fuxi. Dou Fuxi menerima perintah dari kakak laki-laki berjubah hitam hari ini dan segera datang ke kota Zijin. Ia membunuh adik laki-laki yang datang menyampaikan belasungkawa atas nama keluarga Tang dan menggantikannya. Saat itu, Dou Fuxi bukan lagi bocah yang hanya tahu cara menangkap hantu. Bahkan raksasa pun harus menyerah padanya, apalagi keluarga kecil. Tugas seperti itu sama sekali tidak sulit, tetapi kakak iparnya, Sun Fang, berpesan agar ia berhati-hati. Ada tamu di sini. Dou Fuxi membuka karangan bunga di tangannya dan berseru dengan suara yang dalam, berkah dari keluarga Tang di utara, maksudku belasungkawa. Bai Cixin, mengenakan kain kasa putih, perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Dou Fuxi, matanya yang indah menampakkan niat membunuh. Wang Dabao juga menatap Dou Fuxi. Keluarga Tang datang menyampaikan belasungkawa. Ada ironi yang mendalam. Dou Fuxi menelan ludahnya, aku tidak takut. Aku tidak takut pada apapun. Ikuti saja alurnya. Ahem, kepala keluarga Bai tidak perlu bersedih, Patriark Tang berkata bahwa berkurangnya jumlah penderita kanker di masyarakat juga merupakan hal yang baik, yang akan membantu menghindari lebih banyak tragedi di masa depan. Kepala keluarga juga menyampaikan belasungkawa atas kematian Bai Qi dan berharap kepala keluarga Bai akan berduka dan melahirkan seorang anak yang berharga. Jangan ajari anak itu berperilaku seperti itu dan melompat dari gedung untuk bunuh diri.
Setelah selesai berbicara, Dou Fusi menghela napas lega, tugas hari ini telah selesai, tetapi wanita ini menatapnya sambil menangis, mungkinkah dia tersentuh oleh pesonaku? Sayangnya, kepala keluarga Bai terlalu sembrono, tetapi jika dia benar-benar ingin bersikap sembrono, dia akan secara simbolis menolak dan kemudian menerima nasibnya. Aula duka tiba-tiba bertiup angin dingin yang suram. Dou Fusi melihat menara gelap di tangan Bai Cixin. Kabut hitam yang ganas menyerangnya dan kesadarannya menjadi kabur. Bukankah seharusnya tidak ada ancaman? Mengapa ini terjadi? Aku tertipu oleh jubah hitam itu, Kak. Pantas saja sebelum pergi, kakak iparku juga berpesan agar aku berhati-hati. Sepertinya kakak iparku masih menyayangiku. Bai Cixin terang-terangan menggunakan benda suci itu untuk membunuh orang-orang di aula duka adik laki-lakinya. Orang-orang di sekitarnya tercengang, merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi malam ini. Bai Cixin berdiri perlahan dan berteriak dengan suara berat, keluarga Tang terlalu licik. Keluarga Baiku dan keluarga Tang berselisih. Dalam pertarungan seperti itu, keluarga biasa akan berani terlibat karena takut terlibat. Lagi pula, Bai Cixin sekarang mengabaikan perintah alam tanpa kekosongan. Wang Dabao bukan seorang pengecut, tentu saja, dia mendukung istrinya. Xiao Yi, beraninya kau pergi ke keluarga Tang bersamaku. Xiao Yi, yang duduk di samping, merenung. Jika Tang Wushuang menduduki kursi keluarga bangsawan, hidupnya pasti tidak akan baik. Setelah menghancurkan keluarga Tang malam ini, Bai Cixin juga akan dihukum oleh alam tanpa kekosongan, dan dia tidak akan bisa melarikan diri, tapi setidaknya kejahatannya lebih ringan, dan bisa membasmi ancaman di masa depan, pilihan yang bagus. Dan ada dua benda suci. Apa aku masih takut pada keluarga Tang kecilnya? Ya, Xiao Yi memilih untuk menghancurkan keluarga Tang untuk menghindari masalah di masa depan. Bai Cixin berkata kepada para tetua, setelah malam ini, kalian boleh berkata apa saja, tetapi jika ada yang melapor kepada keluarga Tang, bersiaplah menghadapi amukan keluarga Bai. Tentu saja, tidak ada yang akan memberitahu keluarga Tang tentang hal ini, agar mereka tidak menanggung amukan keluarga Bai. Lagi pula, ini sudah menjadi sifat manusia. Keluarga Tang bertindak terlalu jauh, mereka bahkan mengirim orang untuk mengejek mereka. Bai Cixin membawa keluarga Bai untuk membunuh keluarga Tang, dan tentu saja, Wang Dabao dan Xiao Yi juga ikut. Pertempuran malam ini tak terelakkan. Orang-orang di aula duka berangsur-angsur bubar, hanya menyisakan wajah Dou Fusi yang tertekan. Dalam sekejap, sang penyihir maut tiba-tiba muncul, membawa Dou Fusi pergi, dan memancarkan kabut hitam kecil penyembuhan. Dou Fusi segera terbangun. Wu Ho, kamu membuat bayi ini ketakutan setengah mati. Saudara, kamu bilang tidak ada bahaya. Sensasi kematian sungguh mengerikan. Sun Fang datang membawa semangkuk bubur, minumlah buburnya, tugas hari ini selesai dengan baik. Dou Fusi menerimanya dengan gembira, terima kasih, kakak ipar. Kakak iparnya tetaplah yang memperlakukannya dengan baik. Sepertinya kakak iparku terobsesi padaku, tapi tak bisa mengungkapkannya. Di rumah keluarga Tang, Tang Wushuang sedang duduk di depan meja rias, dan kedua istrinya membantunya merias wajah. Ekspresi mereka biasa saja. Meskipun mereka bingung, itu lebih baik daripada melihat suami mereka terkulai. Apakah aku cantik? Suara Tang Wushuang berubah total, dan wajahnya juga berubah, semuanya berubah. Kuan Anrong menatap suaminya di cermin dan menarik napas dalam-dalam karena penampilannya semakin baik setiap hari, dan dia hendak membandingkan dirinya. Dan ada ekspresi malu-malu di antara kedua alisnya. Cantik, Kuan Anrong tak bisa membayangkan hidupnya. Mujia di sampingnya pun sama, suaminya telah menjadi begitu cantik, dan ia harus tetap tersenyum. Tang Wushuang mengulurkan jari-jari rampingnya dan membelai wajah cantiknya. Ia merasa senang. Ternyata menjadi seorang wanita itu sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Tampaknya mentalitasnya berubah. Tiba-tiba, teriakan Bai Cixin terdengar dari luar rumah, Tang Wushuang. Keluar dari sini dan bayar nyawa saudaraku. Tang Wushuang mengerutkan kening dan mendengus, wanita bodoh. Wushuang, kedua istri itu memanggil dengan cemas. Tang Wushuang berkata dengan lembut, kamu tinggal di rumah dan tunggu aku membunuh Poniang itu. Poniang adalah istilah yang merendahkan untuk perempuan. Artinya, perempuan tua yang galak. Hati-hati, kekuatan Tang Wushuang saat ini jauh lebih tinggi daripada sebelumnya.
Dulunya Santana, sekarang Porsche. Melihat Bai Cixin, Xiao Yi, Wang Dabao, dan yang lainnya di depannya, Tang Wushuang berteriak, "Mengapa kalian mencariku? Suruh Tang Wushuang pergi dari sini." Kata Bai Cidingin, dia bahkan tidak menyadari bahwa wanita cantik di depannya adalah Tang Wushuang, mantan raja prajurit yang telah menjadi seorang wanita muda. Bab 364. Saya Tang Wusut. Begitu kata-kata ini keluar, separuh keluarga Bai tercengang. Melihat wanita cantik di depan mereka, apakah dia Tang Wushuang? Xiao Yi melangkah maju dan berteriak, "Jangan coba-coba bersikap cerdik dan menyuruh Tang Wushuang keluar. Aku Tang Wushuang." Tang Wushuang juga sangat marah, tidak ada yang percaya padanya. Dia hanya bisa mengeluarkan benda sucinya Mount Pers. Setelah mendapat konfirmasi dari alam tanpa kekosongan, gundukan pers ini dikembalikan ke Tang Wushuang. Semua orang menatap benda suci di tangan Tang Wushuang dan menggosok mata mereka. Apakah ini benar-benar Tang Wushuang? Lagi pula, benda suci itu hanya akan muncul di tangan pemiliknya. Siapa yang akan memberikannya kepada orang lain? Apakah kamu benar-benar Tang Wushuang? Wang Dabao tidak dapat mempercayainya, wanita seperti itu. Pada level yang sama seperti istrinya, ya Tuhan. Dan bagaimana otot dada Tang Wushuang menjadi begitu besar? Wajah cantik Tang Wushuang tampak tenang, dan dia tiba-tiba melepaskan aura yang mengguncang bumi, yang membuat keluarga Bai tercengang. Kalau bukan Tang Wushuang, lalu siapa? Bai Cixin berkata dengan niat membunuh, "Apakah kamu Tang Wushuang atau bukan? Aku akan membasuh keluarga Tang dengan darah hari ini." Bai Cixin, apa kau sakit? Alam tanpa kekosongan melarang pertumpahan darah. Terus kenapa? Terus kenapa? Kau menyuruh seseorang datang dan mempermalukan keluarga Baiku. Aku akan membalas dendam hari ini. 9 iblis Singta telah muncul di tangan Bai Cixin. Wang Dabao mengenakan satu set baju zirah emas berkilau dari sistem, dan Xiao Yi menghunus pedang Xuan Yuannya. Tang Wushuang teringat pada orang-orang yang diutusnya, dan berkata dengan suara berat, "Di mana orang-orangku? Mati, beraninya kau membunuh kakak iparku." Tang Wushuang tiba-tiba memancarkan aura pembunuh yang ganas. "Aku tidak hanya membunuh saudara iparmu, tapi aku juga akan membunuh seluruh keluargamu." Keluarga Bai mematuhi perintah dan membantai keluarga Tang. Bai Cixin melakukan semua ini untuk membalaskan dendam adik laki-lakinya, yang menunjukkan betapa dia menghargainya. Tang Wushuang tidak menyangka akan seperti ini. Dia memang mengirim seseorang untuk menggoda keluarga Bai selama masa berkabung hari ini, tetapi dia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Namun Tang Wushuang tidak ragu-ragu, dan berteriak, "Keluarga Tang, pergi dan bantai orang-orang ini." Kedua belah pihak langsung saling membunuh, sementara Tang Wushuang bisa melawan 3 orang sekaligus. Terlihat sekali bahwa latihan ini luar biasa. Di dalam villa, Gui Chengren sedang berdiri di dekat jendela, melihat situasi di luar, ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Oh, sudah diperbarui. Jue Tian menerima informasi itu saat menghadiri perjamuan. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan ia merasa sangat nyaman. Tebakannya benar, Bai Cixin sangat menyayangi adik laki-lakinya, dan bahkan rela melepaskan posisinya di keluarga bangsawan untuk membalaskan dendamnya. Bagi seorang wanita yang mendambakan kekuasaan, pilihan ini sungguh mengagumkan. Namun bagi Jue Tian, itu hanyalah sebuah tugas. Ia senang istrinya bisa ditipu, tetapi tak masalah jika ia tak bisa ditipu, tentu saja ia punya cara lain. Sekarang dia hanya butuh kesempatan, semuanya begitu alami. Karena sedikit gembira, Jue Tian memeluk Dongfang Yuer dan dengan berani mulai menyentuhnya. "Profesor Jue, jangan, ayo pulang dulu," kata Dongfang Yuer memelas. Penampilannya yang lembut memang membuat orang-orang tertekan, tetapi juga membuat mereka ingin terus menindas. Jue Tian mengangguk dan berkata dengan suara rendah, "Jangan memakai rok panjang seperti itu saat kau pergi keluar lagi." Petik 2. Guan Yanxin di samping berkata dengan lembut, "Kalau begitu aku bahkan tidak akan memakai celana dalam." "Ya," kata Jue Tian serius seolah sedang membicarakan masalah serius. Di tengah perjamuan, Duan Hou mengangkat kepalanya, meminum segelas anggur, dan bertanya, "Ye Xiao, ku dengar putramu menghilang bersama tabib suci. Tuan muda keluarga Chu tidak memiliki etika sosial yang tinggi. Kita perlu menyelidiki masalah ini dengan saksama."
Kejahatan membunuh putra keluarga bangsawan bukanlah kejahatan sepele. Pernyataan Duan Hou memang dimaksudkan untuk menimbulkan perpecahan, tetapi memang begitulah kenyataannya. Jue Tian, yang duduk di bawah, membelai Dong Fang Yuer, mendengarkan percakapan mereka, merasa geli di hatinya. Chu He berkata dengan suara berat, putraku tidak akan melakukan hal seperti itu. Duan Hou, kau harus berhati-hati dengan ucapanmu. Duan Hou berkata dengan ringan, tetapi saya mendengar bahwa setelah perjamuan, Tuan Muda Chu membawa pergi 2 gadis, dan kedua gadis ini sangat menarik perhatian. Mata Ye Xiao dan Chu He tenggelam. Itu karena tidak ada wanita seperti itu dalam pengakuan Chu Bo. Chu Bo, apa yang dikatakan Duan Hou benar? Tanya Chu He dengan marah. Chu Bo merasa gelisah. Dia tidak tahu apakah ada yang melihat King bersaudara masuk ke mobil hari itu. Mungkinkah ada yang melihatnya? Kalau ada yang lihat, bukankah akan merepotkan? Lagi pula, mereka akan pergi dan merepotkan saudara perempuan King. Chu Bo, aku bertanya sesuatu padamu, teriak Chu He lagi. Ya, kepala keluarga menarik napas dalam-dalam. Karena ini terkait dengan perampokan wanita, Ye Tai dan tabib suci mungkin telah mengalami kemalangan. Chu Bo yang jahat ini pasti telah membunuh mereka, tetapi tidak ada bukti. Namun, Chu Bo masih tidak tahu bahwa mereka berdua telah mati. Tapi aku tidak membunuh mereka. Mereka mencoba memaksa gadis-gadis itu, dan aku terluka saat mencoba menyelamatkan mereka. Untungnya, mereka membantuku, dan aku berhasil menyelamatkan nyawaku. Tapi kami tidak membunuh mereka saat itu. Omongan Chu Bo saat ini sama sekali tidak meyakinkan, dan penuh celah. Bagaimana mungkin kedua wanita itu menjadi lawan Ye Tai dan tabib suci? Ye Xiao berkata pada Chu He, Chu Tua. Chu He berkata dengan suara berat, mungkin kedua wanita itu menyalahkan anak itu. Benar kan, Chu Bo? Chu Bo tahu ayahnya membantunya, tetapi kedua wanita itu tidak mampu menyinggung mereka. Tidak, mereka kuat, tapi mereka orang baik. Jelas Chu Bo buru-buru, memberi tahu semua orang untuk tidak main-main dengan mereka. Ye Xiao berkata dengan suara berat, sepertinya aku harus mengundang mereka sebagai tamu. Anak jahat, teriak Chu He, pura-pura marah. Putranya jelas tidak membunuh siapapun. Disimpulkan bahwa seseorang menjebaknya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, sebuah bel berbunyi di seluruh keluarga Guan. Guan Tong tiba-tiba berdiri, penjaga. Apa yang terjadi? Seorang penjaga bergegas masuk dan berkata dengan panik, kepala keluarga. Pembunuhnya datang. Putra tertua. Apa yang terjadi pada Guan Li? Mata Guan Tong yang awalnya kecil tiba-tiba melebar. Putra tertua dibunuh. Seluruh jamuan menjadi sunyi. Putra keluarga bangsawan dibunuh di rumah. Ini tamparan keras. Sungguh memalukan bagi keluarga Guan. Di mana pembunuhnya? Seru Guan Tong. Pembunuhnya masih melarikan diri. Ia baru saja selesai berbicara ketika bayangan gelap melesat cepat di langit. Guan Tong mengejarnya tanpa berpikir. 4 tetua lainnya berhenti dan mengikuti. Jue Tian menghibur Guan Yanxin yang sedang menangis terseduh-seduh. Kakakmu ada di sana untuk membunuhku. Agar kau tidak terjerat dan mendapatkan alibi untukmu. Ini satu-satunya cara. Bab 365. Yanxin, ayo kita tangkap pembunuhnya, kata Jue Tian ringan, dan kedua gadis itu langsung menyusul. Kita bisa melihat bayangan hitam berlari menjauh, diikuti oleh 5 kepala keluarga besar. Situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jue Tian di belakang memeluk kedua wanita itu dan mengikuti mereka dengan santai. Apa yang terjadi malam ini pasti akan membuat kedua nyonya tertekan lagi. Jika kedua nyonya mendengarkan kata-kata yang mulia, mereka tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Darah mengalir dari rumah keluarga Tang bagaikan air yang mengalir di sungai. Tanah penuh dengan mayat dari kedua belah pihak, berserakan tunggul dan lengan patah. Tang Wushuang juga terluka parah, darah mengalir di lengannya. Bai Cixin, Wang Dabao, dan Xiao Yi semuanya memiliki luka yang berbeda di tubuh mereka, tetapi itu hanya luka ringan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Tampaknya meskipun ketiganya bersatu, Tang Wushuang tidak dapat bertahan. Tang Wushuang, Anrong akan mati. Dia melihat beberapa istri berlari keluar dari villa besar itu. Wajah Kuan Anrong pucat pasi, meskipun tidak ada luka di tubuhnya, dia tampak kejang-kejang karena mantra.
Inilah jiwa yang dirugikan dari 9 iblis Singta. Raut wajah Tang Wushuang berubah drastis, dan dia segera berlari menemui istri tercintanya. Senjata dewa yang jatuh ke tanah tiba-tiba menghilang. Gui Chengren menyimpan benda dewa kuno itu, menggelengkan kepala, dan bersiap untuk pergi. Anrong, Tang Wushuang berteriak dengan lembut. Hantu itu melilit tubuh halus Kuan Anrong, wajahnya kesakitan, dan dia hampir mati. Tang Wushuang panik. Ia buru-buru berteriak kepada Bai Cixin di udara, "Bai Cixin, kebencianmu ditujukan padaku. Jangan bawa-bawa wanitaku ke dalam masalah ini." Tang Wushuang, "Bagaimana denganmu? Kenapa kau membunuh saudaraku?" Bai Cixin tak mau melepaskannya. "Kau membunuh saudaraku, dan sekarang aku akan membunuh istrimu, agar kau bisa merasakan sakitnya kehilangan orang yang kau cintai." Xiao Yi, di samping, memandang Tang Wushuang dari kejauhan, ia mengenali sosok tak berdaya ini. Malam itu, ia merasakan sakit yang sama. Apa bedanya dia dengan si jubah hitam? Ironi yang luar biasa. Tang Wushuang melihat istri tercintanya semakin lemah. Ia berbalik, berlutut di hadapan Bai Cixin, dan berkata, "Bai Cixin, ambil nyawaku dan lepaskan istriku. Jangan coba-coba, aku ingin kau melihatnya mati." "Anda," Mujia berteriak, "Wushuang, Anrong." Tang Wushuang menoleh ke belakang, istri tercintanya telah pergi, mata indah itu menatapnya. Dia mengulurkan tangannya seolah tidak ingin menyerah. Salah. Tang Wushuang memeluk istri tercintanya, merasakan aroma yang familiar, Tang Wushuang mengeluarkan ratapan yang menyakitkan, suara kesepian itu membuat wajah Xiao Yi muram, dia tidak dapat berhenti memikirkan hari ketika Xinyi meninggal dalam pelukannya. "Bai Cixin, aku menginginkan nyawamu." Tang Wushuang tiba-tiba mengeluarkan aura yang mengerikan. Wajah cantik muncul dengan garis-garis sutra hitam, yang menjadi mengerikan dan menakutkan, dan kulit ditumbuhi gigi-gigi tajam, membuat orang merinding. Tekanan spiritual yang terpancar dari tubuhnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Wajah Bai Cixin dan yang lainnya muram, monster macam apa ini? Pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba muncul di tengah kedua sisi dan berhenti. Kepala 5 keluarga bangsawan tiba-tiba muncul di tempat kejadian, mengerutkan kening melihat pemandangan di depan mereka, keluarga Tang dan Bai ini sedang bertarung. Korbannya sungguh mengerikan. Bai Cixin dan Xiao Yi sedikit terkejut ketika melihat kelima kepala itu datang. Mereka datang terlalu cepat. Ketika Tang Wushuang melihat kelima kepala keluarga bangsawan datang, keburukan di wajahnya perlahan memudar, dan ia kembali ke penampilannya yang halus. Ia segera berlutut di tanah dan memohon, "Para leluhur. Bai Cixin ini berhati jahat. Dia membunuh istriku tercinta, dan menghancurkan keluarga Tangku. Tolong beri aku keadilan." Bai Cixin buru-buru menjelaskan, "Para leluhur. Tang Wushuang ini mengirim orang untuk membuat keributan di aula duka saudaraku dan menghina keluarga Baiku. Kalau begitu, bukankah kakak iparku dibunuh olehmu?" teriak Tang Wushuang. "Aku akan membunuh seluruh keluargamu." Kedua keluarga saling menahan keluhan mereka. Ye Xiao berteriak, "Diam." Pada saat itu, semua orang melihat pria berpakaian hitam di tengah, yang tampak sangat lemah. Guan Tong bertanya dengan dingin, "Siapa yang mengirimmu untuk membunuh anakku?" Keluarga Tang dan Bai terkejut. Pria berbaju hitam ini membunuh putra keluarga bangsawan. Ini terlalu berani. Pria berbaju hitam itu sepertinya tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri dan menatap tajam ke arah keempat tetua yang berdiri bersama. Tatapan ini seolah memberitahu Guan Tong bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari keempat tetua ini. Dan wajah keempat kepala keluarga besar juga berubah, ini adalah pembingkaian yang mencolok. Lelaki berpakaian hitam itu menamparkan dirinya sendiri dengan keras. "Jangan!" Guan Tong mencoba menghentikannya. Namun, dari kelihatannya, pria bayangan itu berubah menjadi kabut berdarah dan jatuh ke tanah. Udara terasa membeku, Guan Tong perlahan menoleh ke arah empat tetua lainnya, "Siapa? Siapa yang bertanggung jawab?" Jiang Yuanzu berkata dengan tulus, "Patriark Guan, harap tenang." "Jiang Yuanzu, apakah itu kau? Kemarin aku membuatmu kehilangan muka, dan hari ini kau membunuh anakku." Jiang Yuanzu tak tahan dengan tuduhan seperti itu dan berteriak, "Guan Tong, jangan menuduh orang tanpa bukti. Kalian semua mencurigakan, aku akan melaporkan masalah ini ke alam tanpa kekosongan,
dan biarkan mereka memberikan keadilan kepada keluarga Guan. Guan Tong pergi setelah mengatakan itu. Keempat patriark lainnya memandang keluarga Tang dan Bai, dan Chu He berkata dengan suara yang dalam, tunggu penghakiman alam tanpa kekosongan. Keempat leluhur itu segera pergi. Bai Cixin menggertakkan gigi putihnya dan berteriak, mundur. Matriark Bai, teriak Xiao Yi, melepaskan Tang Wushuang ini. Patriark Xiao, keluarga bangsawan sudah turun tangan. Jika kita melawan lagi, itu akan menjadi kejahatan besar yang layak dibasmi. Bai Cixin pergi bersama Wang Dabao setelah mengatakan itu. Dia takut pada yang pertama dan sangat tidak hormat pada yang kedua. Xiao Yi menatap Tang Wushuang yang sedang memeluk istrinya, menghela napas, lalu berbalik untuk pergi. Dia tidak membunuhnya hari ini, tetapi dia masih harus menunggu hukuman dari alam tanpa kekosongan. Nasib buruk apa ini? Xiao Yi meninggalkan keluarga Tang dengan enggan. Tang Wushuang berjalan memasuki rumah dengan jenazah istri tercintanya, kebencian ini semakin membesar. Di sisi lain, Jue Tian menggendong Dong Fang Yuer dan Guan Yanxin, yang sudah pingsan, karena lebih baik tidak membiarkan mereka melihat beberapa hal. Melihat sinar cahaya redup yang terpancar dari hutan, Jue Tian memeluk kedua gadis itu dan berjalan menuju sumber cahaya. Gui Chengren, yang sedang membaca novel, tiba-tiba berhenti, mematikan telepon, dan bertanya, ada apa denganmu? Jue Tian menurunkan kedua gadis itu, membelai mata mereka, dan berkata dengan ringan, pinjamkan aku belati itu. Gui Chengren berbalik dan menatap Jue Tian, mengapa? Karena itu bukan milikmu. Jue Tian menatap Gui Chengren dengan dingin karena dia tidak memiliki kesan yang baik tentang orang ini. Gui Chengren terkekeh, aku pernah melihat orang sombong, tapi aku jarang melihat orang sombong sepertimu. Sepertinya kesombonganku tidak mengecewakanmu. Apa kau mau bertarung? Tanya Jue Tian penasaran. Maumu. Selanjutnya bab 366.